Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera, salam sukacita, salam sehat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini, tanggal 30 April tahun 2022, ini adalah hari terakhir di bulan April ini. Dan besok, tanggal 1 Mei, berarti kita akan memasuki bulan baru yang saya percaya Tuhan juga sudah menyediakan berkat yang terbaik bagi kita di bulan yang akan datang. Kalau selama bulan April ini kita bisa lalui dengan baik bulan Maret, bulan Februari, bulan Januari, jelasnya dalam tahun 2022 ini kita bisa melalui semua ini, itu adalah karena kebaikan dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa dan harapan saya, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan dan senantiasa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan saya akan mengajak Ibu dan Bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 111. Secara khusus, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Atau dengan jelasnya, Bapak Ibu bisa membaca seluruh pasal ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, dan Bapak Ibu bisa menikmatinya secara pribadi, melihat firman Tuhan dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Ayat yang keempat dituliskan demikian, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Dituliskan, perhatikan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bapak Ibu boleh katakan bersama-sama, Tuhanku pengasih dan penyayang. 1, 2, 3. Tuhanku pengasih dan penyayang. Karena Tuhan yang kita sembah adalah pengasih dan penyayang. Ayat yang kelima dikatakan demikian, diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Ayat yang ketujuh, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selama-lamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Ayat yang ke-9, perhatikan dengan baik, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkan supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dalam ayat ini ada kalimat, frasa kata yang dituliskan sangat menarik perhatian saya, sehingga saya berusaha memahami, mengerti tentang firman Tuhan ini. Apakah yang dimaksudkan, apakah yang diuraikan dalam firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang dituliskan, frasa yang saya maksudkan adalah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Berhenti dulu sejenak. Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dia adalah pribadi yang penuh dengan sayang. Dan pengasih dan penyayang Dia buktikan, Dia nyatakan di dalam ayat firman Tuhan. Dijelaskan, Dia memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang percaya katakan amin. Dia memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan Dia juga ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dia bukan pribadi yang lupa janji. Manusia bisa lupa akan janjinya. Lupa atau melupakan, itu seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Atau juga lupa ingatan. Iya kan? Kalau sudah terlalu tua, lupa dia janjinya. Masa saya janjikan itu? Iya. Atau juga dia lupa ingatan. Ya, masalah saya katakan kalau terlalu tua kan pikun. Tapi Tuhan tidak pernah pikun. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Dan dikatakan kekuatan perbuatan tangannya pun begitu luar biasa. Dan yang paling indah yang saya mau sampaikan kepada kita, dikatakan perbuatan-perbuatannya adalah kebenaran, keadilan, dan titahnya itu kokoh. Dan dalam ayat 9 dikatakan dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Ini sangat luar biasa.
Tuhan pengasih dan penyayang itu bukan sebatas kata-kata, bukan sebatas slogan, bukan hanya sebatas pemahaman, tapi sungguh dia buktikan, diberikannya rezeki, diberikannya juga penggenapan janji-janjinya, firman-Nya tidak pernah goyah, dan dia juga selalu melakukan perbuatan tangannya adalah kebenaran dan keadilan. Dikirimnya kebebasan bagi umatnya, luar biasa. Dan semua itu dilakukan adalah karena dia pengasih dan penyayang, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita itu begitu penting sehingga perlu diperhatikan dan perlu disayang dan juga perlu dikasihi oleh Tuhan. Tidak, tapi karena dia pengasih dan penyayang, dia melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh karena dia adalah pribadi yang pengasih dan penyayang. Artinya Bapak Ibu guys Tuhan, berdasarkan ayat ini saya mau sampaikan kepada kita, perbuatan Tuhan itu bagi Anda, bagi saya, bagi umatnya adalah segala kebaikan. Amin. Segala yang diperbuat oleh Tuhan, segala yang direncanakan oleh Tuhan adalah kebaikan bagi Anda dan saya. Kenapa? Karena dia pengasih dan penyayang. Jangan pernah curiga kepada Tuhan, jangan pernah salah sangka kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang disuruh untuk kita kerjakan, segala sesuatu yang diizinkan untuk kita alami, itu semuanya pasti kebaikan. Kenapa? Karena dia pengasih dan penyayang. Dan berdasarkan ayat ini juga saya mau berbagi kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Maha Baik. Ingat, dia Tuhan yang Maha Baik. Pengasih dan penyayang pasti pribadi yang sangat baik. Kalau ada orang, oh dia pengasih, dia penyayang loh, wow itu sangat disenangi kan. Kalau seandainya Bapak Ibu yang ingin punya menantu misalnya, diharapkan menantunya pengasih dan penyayang kan. Kalau dia punya harta banyak tapi dia orangnya judes, orangnya marah-marah, nggak pengasih dan penyayang, wah saudara berkata, kaya sih kaya, cantik sih cantik, ganteng sih ganteng, tapi aduh dia nggak pengasih, nggak penyayang, nggak usah lah, kan gitu kan. Pasti kita ngomong kepada anak-anak kita, udah jangan nikahi orang seperti itu, ya dia nggak punya kasih dan sayang. Tapi Tuhan kita ada Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dan dia mengasihi saudara, menyayangi saudara, mengasihi saya, menyayangi saya. Dan dia adalah pribadi yang pribadinya maha baik. Kita tahu perbuatan-perbuatannya, dia memberikan rezeki. Kenapa itu dia lakukan? Karena dia pengasih dan penyayang. Terus yang kedua yang perlu kita pahami juga adalah Allah kita layak dipercaya dan diandalkan. Karena dia pengasih, penyayang, memberikan rezeki, perjanjiannya ditepati, perbuatannya adalah keadilan dan kebenaran, dan dia juga mengirimkan kebebasan bagi umatnya, maka saya katakan dia adalah pribadi yang layak dipercaya dan diandalkan. Kalau saudara punya karyawan atau punya staf, orang itu pengasih dan penyayang, saya beritahu dia pantas diandalkan. Karena dia mau berbuat curang, dia tidak mungkin. Karena apa? Dia pengasih dan penyayang. Dia dapat diandalkan. Itu kalau kita punya karyawan atau punya pegawai atau punya bawahan, itulah atau punya atasan kita layak diandalkan. Kenapa? Karena dia pengasih dan penyayang. Nah, tetapi saya beritahu manusia itu ada batas kasih sayangnya. Tetapi Tuhan kita pengasih dan penyayang tidak terbatas di dalam batas tindakannya, dan dia juga tidak terbatas dalam waktu dan tempat di mana dia bisa mengasihi dan menyayangi kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang untuk selama-lamanya. Manusia bisa berubah kasih sayangnya, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Itulah sebabnya poin yang ketiga yang mau saya sampaikan, orang yang percaya mengandalkan Tuhan pasti, saya ulang lagi, pasti mengalami kemenangan. Karena dia maha baik, Allah yang layak dipercaya dan diandalkan, dan orang yang percaya mengandalkan Tuhan akan mengalami kemenangan. Kenapa saya dengan yakin, dengan mantap mengatakan itu? Ingat dalam ayat 9 dikatakan dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, maka dia kirim kebebasan bagi umatnya. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari segala hal yang membelenggu kehidupan kita. Kebebasan dari segala hal yang membatasi kehidupan kita. Kebebasan dalam segala hal yang menekan kehidupan kita. Kebebasan dari pergumulan, kebebasan dari sakit penyakit, kebebasan dari persoalan hidup, kebebasan dari apa? Keterbatasan diri kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ada orang yang dianggap punya keterbatasan dan mungkin dikatakan punya kebutuhan khusus, tapi saya beritahu Tuhan sanggup juga menolong, menyembuhkan. Tuhan juga sanggup juga menolong, memberikan jalan keluar. Ada orang-orang yang maaf secara lahiriah cacat, banyak kecacatannya. Misalnya cacat secara tangan, cacat secara kaki, cacat juga dalam
dalam berkata-kata, maaf saya katakan pakai kata cacat, atau istilahnya punya kebutuhan khusus dalam kehidupan mereka. Tapi saya melihat Tuhan itu maha kuasa. Bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, dikirimkannya pertolongan, dikirimkannya kebebasan. Dan kita bisa mendengarkan banyak orang-orang yang tadinya cacat tapi dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya tuli menjadi mendengar, buta menjadi melihat. Terjadi juga. Tapi ada orang yang lahir buta, lahir tuli, tetapi tetap tuli, tetap juga buta, tapi Tuhan menolong kehidupannya. Mereka sukses, bisa sukses juga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pernah bekerja di kota Medan beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 90-an. Saya bekerja di satu tempat namanya Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Indonesia. Ada juga karena saya bekerja di dua tempat, Yayasan Penyandang Cacat Indonesia, YPCI, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ya Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Indonesia. Jadi Yayasan Kesejahteraan Tunanetra dan juga Yayasan Penyandang Cacat Indonesia. Saya bekerja di sana sebagai administrasi yang akan mengirimkan surat-surat ke pemerintah dan juga kepada lembaga-lembaga tertentu, karena Yayasan Tunanetra mereka hanya bisa menulis dan baca secara tulisan braille, nggak bisa tulisan, dan orang umum nggak bisa membacanya. Tapi yang saya mau ceritakan begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka mengalami pekerjaan dan karir yang bagus juga. Mereka digalami oleh Tuhan, Tuhan tolong juga. Kenapa demikian? Karena keterbatasan secara fisik tidak membatasi mereka untuk mengalami keberhasilan, karena Tuhan mengirimkan kepada mereka yaitu kebebasan. Dan saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang dialami oleh bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh tentara Firaun, di depan ada laut Teberau. Secara pandangan mata mereka sudah dalam keadaan terdesak, ada kesesakan, tapi Tuhan menolong. Tuhan membebaskan mereka hari itu, malam itu mereka berjalan tanah kering karena pertolongan Tuhan. Dan saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah pengasih dan penyayang. Dia mengirimkan rezeki, dia menggenapi janjinya, dia juga menepati segala perjanjiannya, dan titah-titahnya teguh, dan yang dilakukan adalah kebenaran, kebaikan, dan kejujuran, dan dia mengirimkan kebebasan bagi umatnya. Karena sekali lagi, Tuhan kita, Tuhanmu, Tuhanku, yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Doa dan harapan saya di pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak dan Ibu semua tetap percaya kepada Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Percaya kepada Allah yang selalu peduli bagi kita, dan selalu yakin segala kebaikannya akan menyertai kehidupan kita. Yakin dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara jiwani dilimpahkan Tuhan atas kehidupan kita. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hitung segala kebaikannya. Jangan fokuskan dirimu kepada persoalan pergumulanmu, tapi fokuskan hatimu kepada Allah yang adalah pengasih dan penyayang yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Doa dan harapan saya hari ini, sukacita, kebahagiaan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, karena kita percaya Allah kita adalah pengasih dan penyayang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan hari ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau adalah pengasih dan penyayang yang memberikan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, dan juga menggenapi janji-Mu, dan perjanjian-Mu tidak pernah diingkari, karena Engkau selalu memberikan kebaikan, kebenaran, dan juga kejujuran atas kehidupan umat-Mu. Dan yang tidak kalah penting, Engkau mengirimkan kebebasan bagi setiap kami yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini yang sedang dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan sedang mengalami pergumulan, bebaskanlah mereka ya Tuhan. Tunjukkanlah kasih sayang-Mu bagi mereka. Biarlah setiap saudara-saudaraku mengalami sukacita hari ini, kebebasan dari sakit penyakit, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami pergumulan ditolong oleh Tuhan, pergumulan keluarga Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan, karena mereka mengalami kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pagi hari ini. Sekali lagi sampaikan, tetap semangat, tetap antusias. Jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan melalui renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini, Bapak Ibu silakan tulis di kolom komentar di podcast ini, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang mendengarkan renungan ini. Dan tidak kalah penting, Bapak Ibu juga bisa membagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga mengalami berkat Tuhan. Dan jika Bapak Ibu punya pergumulan,
doa yang perlu dukungan dari kami, atau mau berkonseling, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan saya percaya Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Doa-doa kita tidak pernah diabaikannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.